Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kharifatul Hasanah dari kelas 12 TKJB nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi proses komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Komunikasi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah untuk dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menyediakan layanan. Manfaat dari jaringan komputer. Yang pertama, proses pengiriman data dengan cepat dan efisien. Yang kedua, jaringan komputer membantu satu kesepakatan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Yang ketiga, dapat mengirim teks, gambar, audio, dan video secara real-time dengan bantuan jaringan komputer. Yang keempat, kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet karena internet adalah contoh dari jaringan komputer. 4 komponen utama dalam komunikasi jaringan komputer ialah yang pertama, pengirim. Adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dan komunitas membuat dan menggunakan informasi. Yang kedua, protokol, yaitu aturan atau standar yang mengatur atau memungkinkan terjadinya koneksi, komunikasi, dan transfer data antara dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga, media transmisi. Ialah media yang menghubungkan pengirim dan penerima informasi atau data. Yang keempat, receiver, ialah pihak target dari pesan yang dikirim oleh sumber atau komunikator. Komunikasi jaringan telepon ialah alat komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan dalam bentuk percakapan dengan menerjemahkan sinyal menjadi suara. Proses dan cara kerja. Proses komunikasi jaringan telepon seluler adalah telepon seluler yang menggunakan sistem nirkabel, pengirim dan penerima masih harus ditanggung oleh BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara pengguna ponsel. Cara kerja telepon seluler nirkabel meliputi yang pertama, suara dari pengirim diterima oleh perangkat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke stasiun pangkalan terdekat. Kemudian, sinyal diterima oleh BTS dan sinyal diteruskan ke pusat telekomunikasi. Selanjutnya, dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan ke stasiun pangkalan terdekat dan kemudian diteruskan ke penerima. Setelah mencapai penerima, sinyal diubah lagi menjadi gelombang suara oleh perangkat yang disebut speaker. Nah, itu tadi materi tentang proses komunikasi jaringan komputer dan telepon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.